Pasca banjir yang menerjang 9 kecamatan di Kabupaten Bandung, warga di Dayakolot mulai dievakuasi ke pengungsian. Sementara banjir yang menerjang Grobogan, Jawa Tengah mengakibatkan ratusan rumah dan jalur kereta api di KM 32 Stasiun Gubuk Karangjati tergenang banjir. Informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Metro TV Saifal di Dayakolot, Kabupaten Bandung, dan Nur Soli di Grobogan, Jawa Tengah. Kita ke Saifal terlebih dahulu. Selamat pagi Saifal, bagaimana kondisi banjir di Kabupaten Bandung pada saat ini? Tempat saya melaporkan saat ini, di belakang saya memang petugas sedang melakukan upaya untuk menyedot jalur utama di Dayakolot Kabupaten Bandung ini, di mana memang saat ini Dayakolot ini masih tinggi banjirnya, dan jalur ini adalah jalur yang dilalui oleh masyarakat ketika mereka akan pergi bekerja, dan juga ini adalah perkantoran juga pertokohan, sehingga memang di belakang saya ini sedang ada penyedotan oleh petugas dari BPWS seperti itu. Tampaknya mereka kemudian berupaya membersihkan air di jalur ini, karena bisa kita lihat ini masyarakat kemudian yang akan berangkat bekerja menuju ke lokasi industri seperti itu, karena jalur ini satu-satunya yang bisa dilewati oleh para pekerja. Nah, ini bisa kita lihat ya, ibu-ibu ini merupakan mereka para pekerja industri yang akan berangkat ke kantor. Dan di belakang saya ini memang selain ini adalah pasar pusat perekonomian masyarakat, ini juga merupakan perkantoran seperti pusat kesehatan. Di sini ada puskesmas, kantor pos, dan beberapa kantor lainnya. Nah, jika kemudian tempat ini tidak bisa dilalui, maka aktivitas masyarakat itu sangat terganggu. Baik itu kemudian dari arah Banjaran, Soreang menuju Bandung, ini terganggu. Selain itu, selain di lokasi ini, memang di tempat yang lain itu terjadi kemacetan, sehingga memang sangat mengganggu masyarakat. Di wilayah yang lain, ini adalah wilayah yang paling parah, yaitu ketinggian 2 meter sampai 2 meter lebih, sehingga kemudian banyak lansia yang terjebak di lantai 2 rumah mereka, dan petugas harus melakukan evakuasi menggunakan perahu karet maupun perahu-perahu yang dirakit oleh masyarakat sendiri. Dapat kita lihat jika kemarin wilayah ini tidak bisa dilewati oleh delman, saat ini sudah bisa dilewati oleh delman, dan para pejalan kaki juga kemudian sudah mulai bisa menerobos banjir ini seperti itu. Di wilayah yang lain 9 kecamatan memang masih terdampak banjir juga. Demikian. Ya, Saifal, apakah ada warga yang mengungsi dengan kondisi banjir seperti ini? Ya, karena ini adalah banjir terparah menurut masyarakat Dayakolot, karena ini ketinggiannya sangat luar biasa dan menerjang jalan industri dan juga jalan Dayakolot ini. Berdasarkan pantauan kami, dan kami juga ikut terjun ke lapangan kemarin, memang saat ini sudah mulai banyak pengungsi-pengungsi yang berdatangan. Jika biasanya mereka bertahan ke lantai 2, maka kali ini mereka sudah kesulitan untuk bertahan di sana, karena untuk mendapatkan makanan mereka kemudian harus berusaha dan menghubungi keluarga mereka, sehingga memang tempat-tempat pengungsian itu sudah banyak. Tidak hanya satu tempat, yaitu di kantor Desa Dayakolot, tapi juga ada di beberapa tempat seperti misalnya masjid, kemudian gor, ada juga tempat-tempat ibadah yang lain. Dan mereka juga tidak hanya mengungsi, tapi juga banyak ibu hamil, lansia, kemudian yang harus mendapatkan perawatan, sehingga masyarakat memang membutuhkan selain bantuan makanan untuk berbuka dan sahur, mereka juga membutuhkan seperti selimut dan juga obat-obatan, karena rata-rata barang-barang mereka seperti baju dan juga bahkan barang elektronik itu banyak terendam banjir berdasarkan pantauan kami kemarin. Sementara itu, jika biasanya bantuan itu terkonsentrasi di wilayah pengungsian, petugas kepolisian memastikan bantuan akan dikirimkan atau diberikan juga kepada masyarakat-masyarakat yang memang mereka masih bertahan di wilayah atau di lantai 2 rumah mereka ini. Dapat kita saksikan memang saat ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 pun, dan masyarakat yang bekerja ini terpaksa mereka harus berangkat pagi ke tempat-tempat bekerja mereka, ke industri, ke rumah sakit, ke puskesmas, dan di sini juga ada kantor PLN. Sebagai informasi tambahan, memang
eh, petugas PLN pun juga sudah memadamkan lampu ya atau listrik di tempat ini karena karena rumah-rumah mereka itu sudah diterendam sampai hampir ke lantai 2 sehingga dikhawatirkan ada tegangan listrik sehingga mengakibatkan bahaya yang lebih lanjut. Demikian. Terima kasih rekan Saifal dari Kabupaten Bandung. Kita beralih ke rekan Nur Soli dari Grobogan, Jawa Tengah. Nur Soli, selamat pagi. Bagaimana dampak banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang? Ya, Jos, untuk pagi hari ini saya berada di titik lokasi jalur kereta api Jakarta-Surabaya, KM 32 Stasiun Gubuk dan Karangjati, di mana untuk minggu kemarin perlintasan jalur kereta api ini sempat terendam akibat luapan banjir dari Sungai Tuntang. Dan pihak KAI pada kemarin telah menyelesaikan perbaikan selama 10 jam untuk jalur yang tergenang dan beberapa bantalan yang rusak dengan menggunakan alat berat kereta balas. Ya. Dan saat ini untuk jalur sudah normal dan bisa dilintasi untuk rute perjalanan kereta api relasi Jakarta-Surabaya maupun untuk relasi Cepu Semarang. Ya, yes. Baik, terima kasih rekan Nur Soli melaporkan langsung dari Grobogan, Jawa Tengah. Sebelum ada rekan Saifal dari Kabupaten Bandung. Selamat kembali bertugas teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.